Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, bertepatan dengan libur nasional yang memperingati Hari Lahir Pancasila, kawasan Gelora Bung Karno ini ramai dengan warga yang ingin berolahraga. Dan untuk memastikan tidak ada warga yang berkerumun, petugas keamanan pun juga berpatroli. Mengisi libur Hari Lahir Pancasila, warga Jakarta memanfaatkan dengan berolahraga seperti bersepeda di kawasan Sudirman, Tamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Petugas berjaga di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada warga yang berkerumun dan tetap menggunakan masker karena aturan PSBB masih diberlakukan. Sementara itu pemirsa, aktivitas jual beli di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur juga masih ramai didatangi warga. Padahal aturan PSBB DKI ini masih berlaku hingga 4 Juni mendatang. Bahkan banyak warga yang berkumpul hingga kepadatan terjadi di sepanjang trotoar Jalan Matraman Raya. Ironisnya lagi, banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Lineke Utsiki di Pasar Hewan Jatinegara. Ya Lineke, apa saja yang dilakukan petugas untuk menertibkan kawasan ini? Berneta dan juga pemirsa, tentunya sudah ada sejumlah upaya begitu yang dilakukan oleh petugas gabungan, tidak hanya dari TNI Polri saja, tapi juga dari Satpol PP dan juga pemerintah. Kalau misalkan kita berbicara mengenai situasi di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur saat ini, semakin siang ini justru semakin ramai dipadati, tidak hanya oleh para penjual saja, tetapi juga para pembeli kemudian yang terus berdatangan. Dan untuk mengetahui kira-kira bagaimana skenario penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, kita akan langsung bergabung dengan Wakil Camat Jatinegara yakni Ibu Endang Kartika. Selamat siang Bu Endang Kartika. Ibu, kalau misalnya kita lihat ini kan keramaian yang terjadi di Pasar Jatinegara, Pasar Hewan Jatinegara ini sudah terjadi selama beberapa hari. Sebenarnya sudah ada langkah penertiban apa kemudian yang dilakukan? Ya, PSBB ini adalah PSBB yang ketiga. Jadi kami melakukan penertiban PSBB. Pertama kami melakukan himbauan, kedua himbauan, dan kami melakukan tindakan. Dan pagi hari ini kami sudah menindak sebanyak 19 pelanggaran, yaitu berupa pelanggaran sanksi sosial dan pelanggaran membayar denda. Ibu, kalau misalkan kita melihat ini situasi ramai, nampaknya ini sanksi sebenarnya tidak cukup. Karena kalau kita lihat, ini pedagang tadi sempat yang sudah ada di atas trotoar, kemudian ditindak, sudah pergi. Namun ketika petugas sudah lengah begitu, mereka kembali berjualan. Sudah ada antisipasi begitu Bu sebenarnya yang dilakukan? Ya, kami sudah melakukan himbauan melalui RT, RW, dan kelurahan setempat. Baik berupa sosialisasi secara surat ataupun kami sudah mendatangkan pedagang satu persatu untuk melakukan kegiatan social distancing begitu. Bu Endang, kita terakhir sedikit berbicara mengenai catatan penting begitu. Mengenai kan kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya pemerintah tengah menggodok kajian menjelang new normal. Sudah adakah kemudian persiapan yang dilakukan melihat karena Pasar Hewan Jatinegara ini tidak dikelola oleh perusahaan daerah, bukan milik pemerintah. Apakah sudah ada skenario tertentu begitu yang disiapkan? Ya, benar. Kami dari pihak pemerintahan khususnya Wali Kota Jakarta Timur sedang mempersiapkan untuk memindahkan toko hewan pasar hewan ini tersebut. Ya, kami sudah menggodok, nanti finalnya akan diumumkan relokasinya akan kemana. Tapi hal ini sudah diinformasikan kepada para pedagang? Belum, karena belum fix lokasi mana yang akan kita tentukan nanti. Berarti Bu Endang, kalau misalnya kita lihat kan memang protokol kesehatan ini sangat sulit sekali diterapkan di pasar. Tentunya untuk strategi-strategi ini harus terus dikaji. Terima kasih banyak Bu Endang atas kesediaan dan waktunya berbincang dengan kami di iNews. Deta dan juga pemirsa, tentunya ini sudah ada sejumlah skenario yang dilakukan karena berdasarkan pantauan kami, memang akibat dari kepadatan yang ada, ini membuat protokol kesehatan sangat sulit sekali diterapkan. Tidak hanya sulit jaga jarak ini diterapkan, kemudian juga kami melihat adanya masyarakat begitu yang tidak mengenakan masker, meskipun sudah lebih banyak masyarakat yang mengenakan masker. Ini tadi langsung ditindak oleh petugas Satpol PP, kemudian TNI dan Polri. Tidak hanya diberikan teguran tertulis, tapi mereka juga disertai dengan opsional, baik itu dilakukan denda ataupun dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalanan.
Tentunya ini menjadi catatan bagi pemerintah bagaimana tentu kemudian dalam rangka new normal ini menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga dibarengi dengan memenuhi hak dan juga kewajiban warga negara. Kembali ke Deta. Baik, terima kasih atas informasinya Lina Kautsike. Selamat bertugas kembali. Dan meski belum dibuka, tempat wisata di berbagai daerah juga diserbu pengunjung. Di Karanganyar, Jawa Tengah, warga dipaksa pulang karena tidak memakai masker. Sementara di Pasuruan, warga nekat mencari jalan lain setelah jalan masuk tempat wisata ditutup. Yakin, meh dolan tawang mangu iki lho kondisinya tontonan. Meski tempat wisata masih ditutup, video amatir ini merekam kepadatan pengendara menuju kawasan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sejumlah pengendara bahkan dihentikan petugas karena kedapatan tidak menggunakan masker. Warga yang tidak menggunakan masker diminta memutar balik kendaraan mereka. Ke atas, Pak. Kenapa? Ngapain? Refreshing. Refreshing. Lama sumpah di rumah gitu ya, Mas? Cuma di rumah tau, Pak. Diberhentikan kenapa ini tadi? Tidak pakai masker. Kondisi serupa terjadi di tempat wisata sumber mata air Umbulan, Pasuruan, Jawa Timur. Warga menikmati kawasan permandian ini meski sebenarnya masih ditutup untuk umum. Petugas kewalahan melakukan pemantauan karena warga mencari jalan lain setelah jalan masuk utama ditutup. Kondisi diperparah karena warga tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Tadi saya ke sana berkumpul banyak orang, saya pindah ke sini, nyari yang longgar gitu. Jadi sebenarnya ya takut Pak ya? Iya takut sekali. Hasil koordinasi rencana ditutup sebagian untuk mengurangi pengunjung yang masuk ke lokasi Umbulan. Akan tapi terpaksa masyarakat tidak mau dan tidak bisa membendung, maka tetap wajib protokol kesehatan pakai masker. Antrian pengunjung yang menyerbu kawasan wisata juga terlihat di Sampuraga Desa Sirampas, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga berbondong-bondong ke lokasi wisata setelah pemerintah setempat menerapkan kondisi new normal termasuk di lokasi wisata. Sayangnya, warga tidak menerapkan imbauan memakai masker serta jaga jarak. Tim Liputan iNews melaporkan. Lokasi wisata lainnya yang biasanya juga dipadati warga saat berlibur adalah kawasan Ciwidey di Kabupaten Bandung. Kita akan bergabung dengan Desi Juliani di lokasi wisata Ciwidey Bandung untuk melihat apakah lokasi ini masih dipadati oleh pengunjung. Ya Desi, apakah lokasi wisata di Ciwidey ini tidak ditutup untuk menghindari penyebaran corona? Iya, Deta, dan selamat siang juga pemirsa. Hari ini Jawa Barat resmi untuk menerapkan 60% daerahnya mulai memasuki new normal atau yang biasa disebut di Jawa Barat dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sementara 40% daerah di Jawa Barat lainnya masih direkomendasikan untuk melakukan PSBB parsial hingga 12 Juni 2020 mendatang. Nah, Kabupaten Bandung ini adalah salah satu daerah yang masih direkomendasikan untuk melakukan PSBB parsial sampai dengan 12 Juni maksud kami, 12 Juni 2020 mendatang. Ini artinya beberapa di kawasan wisata di sini juga masih belum boleh dibuka untuk umum. Dan dari pantauan kami sejak pagi tadi di kawasan Kabupaten Bandung ini ada setidaknya 5 kecamatan yang masih melakukan PSBB parsial, yaitu meliputi Kecamatan Marga Asih, Margahayu, Dayakolot, Bojong Soang, dan juga Bale Endah. Sementara 26 kecamatan lainnya termasuk adalah Kecamatan Ranca Bali, di mana kecamatan ini memang banyak sekali objek-objek wisata di Kabupaten Bandung yang terdapat di sana sudah mulai menerapkan atau sudah mulai beradaptasi dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB tersebut. Dan jika kita bandingkan dengan hari kemarin, memang kawasan Ciwidey ini banyak sekali warga yang membadati kawasan Ciwidey yang akan berburu atau menuju ke kawasan wisata. Namun sekali lagi kawasan wisata di kawasan Kabupaten Bandung masih belum dibuka untuk umum, sehingga efeknya adalah saat hari kemarin adalah banyak sekali warga yang harus putar balik karena tidak bisa memasuki kawasan wisata tersebut. Dan efeknya adalah warung-warung yang berada di sekitar kawasan Ciwidey ini menjadi buruan warga untuk sekedar beristirahat atau mungkin untuk sekedar melepas penat, berfoto-foto, mengingat memang juga di sekitaran kawasan Ciwidey ini banyak sekali dikelilingi oleh kebun teh. Dan
keramaian tersebut berlangsung sampai dengan malam hari sehingga para petugas keamanan dari Satpol PP dan juga kepolisian langsung turun menertibkan warga, mengingatkan warga kembali untuk selalu menerapkan physical distancing dan juga menggunakan masker selama masa siaga corona ini masih berlangsung di Indonesia. Dan dari informasi yang kami dapatkan, jika memang tidak ada perubahan, kawasan wisata di Kabupaten Bandung ini akan dibuka 6 Juni 2020 mendatang dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Deta. Baik, terima kasih Desi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda, iNews Siang akan kembali dengan persiapan murid dan juga wali murid untuk menghadapi new normal di tahun ajaran baru. Tetaplah bersama kami.